Oh iya, satu hal lagi, Dan. Mulai bulan depan, gaji lo gue potong 10%. What? Apa salah gua? Salah lo, lu udah manas-manasin gue seolah-olah Nuna gak mau pergi honeymoon sama gue. Itu emang lu nya aja yang dikibulin. Oh, gue gak dikibulin. Meski ku masih harapkanmu. Masuk. Duduk. Ras. Sekarang kalian berdua jelasan sama saya. Kemajuan apa yang kalian sudah dapatkan dalam misi ini? Kenapa pada lirik-lirikan? Hah? Ayo jawab pertanyaan saya. Sekarang ini saya sedang masuk ke circle keluarganya Gani, Komandan. Untuk sekarang saya sudah menjadi pelatih Muay Thai-nya Nuna. Dan perlahan-lahan saya akan mencoba untuk menjadi sahabatnya Nuna. Dan di situ saya akan mencoba untuk menyelidiki dan mencari tahu pertemanan dan bisnisnya Gani. Bagus. Saya senang mendengar kamu bergerak dengan cepat. Walaupun tetap harus berhati-hati, tapi langkah kamu harus tetap panjang. Supaya yang kamu lakukan segera selesai misinya. Kamu, Bos? Saya saat ini sedang memantau Gani dan saya melihat ada kecurigaan terhadap Gani. Jadi saya rasa Gani ini memiliki sebuah ruang rahasia Dan, di rumahnya Gani Dan. Apa lihat-lihat? Ini yang saya nggak suka. Bagaimana kalian berdua bisa kerjasama dengan baik, sedangkan kalian masih mempunyai konflik internal di antara kalian. Kalian berdua nggak akan ada yang fokus. Kalian tahu, terlalu sedikit sekali misi yang udah kalian gali selama ini. Dalam bekerja itu harus ada target. Misi itu harus punya target, biar ada progresnya. Bukan seperti ini. Kamu tahu nggak? Sudah berapa banyak sumber daya yang kita pakai? Hah? Saya nggak mau tahu. Kalian berdua harus susun rencana baru. Rencana baru Dan. Rencana kita yang sekarang ini. Nggak ada interupsi. Jalankan apa yang saya perintahkan. Siap Dan. Pokoknya, sesegera mungkin saya mendapatkan info tentang agenda Gani selanjutnya. Dan kapan penjualan senjata itu akan berlangsung lagi. Kita harus menggagalkan penjualan senjata itu. Kalian paham? Paham, Komandan. Kalian berdua harus berusaha untuk kompak. Supaya misi ini bisa berjalan dengan cepat. Komandan? Dan. Komandan? Ya, dikunciin. Kalian selesaikan dulu urusan kalian berdua. Kalau udah beres, baru saya keluarkan. Ini semua gara-gara Anda ya? Enak banget ujung-ujungnya nyalain orang. Di mana salahnya saya? Iya karena Anda kerjanya nggak becus. Komandan aja sampai marah. Anda tuh nggak fokus, lalai. Fokusnya cuma satu, cuma Nuna.
Ingat soal interpretasi. Nggak boleh main asal nyebut. Terus gimana nih? Ma, kita pulang yuk, Safa kan udah sehat. Belum sayang, Safa memang udah sedikit membaik, tapi belum sehat, belum pulih namanya nak. Safa masih masa pemulihan, jadi Safa masih harus di rumah sakit. Ibu dokter masih harus lihat perkembangannya Safa, kondisinya Safa. Sabar dulu ya nak. Tapi Safa mau pulang. Safa nggak mau nginep di sini lagi, Ma. Safa belum boleh pulang loh. Kan Safa belum sehat banget. Safa juga nggak sendiri kan di sini. Ada Oma, ada Mama, ya. Di sini dulu sayang ya. Tapi Safa bosan. Tapi Safa pengen main sama teman-temannya Safa. Safa kangen ya sama teman-teman di sekolah ya nak? Iya, Ma. Ya udah gini deh, gimana kalau mama video call ibu gurunya Safa? Jadi nanti Safa bisa ngobrol sama teman-teman di sekolah, mau? Mau. Oke sayang. Bentar ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, ini Safa kondisinya sudah mulai membaik, tapi belum boleh pulang dari rumah sakit. Cuma Safa katanya kangen sama teman-teman di sekolahnya. Nih, Ibu guru sayang. Safa, kamu harus cukup istirahat ya, biar cepat sembuh. Nanti kalau kamu sudah sembuh, kamu bisa sekolah lagi. Iya, Bu Guru. Tapi Safa kangen sama teman-teman. Oh, bentar ya. Saya panggilkan teman-teman Safa. Aira, Bayu, sini. Sini, ada Safa mau ngomong sama kalian. Halo, Safa. Halo, Safa. Halo. Nomor bogo, sepasoyo, ya Rewon. Apa ya? Nggak tahu. Safa itu artinya apa, Safa? Artinya aku kangen sama kalian. Kita juga kangen sama Safa. Iya Safa, di sini semua teman-teman kamu kangen sama kamu. Makanya kamu cepat sembuh ya. Kamsahamnida. Cepat sembuh ya, Safa. Terima kasih doanya teman-teman. Dadah. Dadah. Dah, gimana nak? Masih bosan? Enggak, Ma. Ya udah, berarti sekarang waktunya Safa istirahat. Tadi kan udah minum obat, jadi harus bobo biar cepet pulang, biar cepet sekolah, ya? Gue kesel deh sama si Bas. Sekarang ini dia mulai agak-agak gak nurut sama gue. Emang dia ngomong apa? Ya dia bilang, kalau yang bisa perintah dia itu cuma lu sama Nuna. Bagus dong kalau Bas bersikap seperti itu. Berarti dia tegas. Kalau semua orang bisa merintah dia, itu malah justru akan bahaya, Dan. Lagian sebagai kepala keamanan, dia harus tahu siapa bosnya. Lagian gue melihat dia tuh udah setia dan melakukan tugasnya dengan baik dan tanpa kompromi. Emang lo yakin dia setia? Belum teruji lo. Lu juga jangan gampang banget beranggapan seperti itu dong kan. Nanti kalau Bas tiba-tiba berkhianat, yang ada lu nyesel. Dan emang belum terbukti apa-apa. Oke. Soal kesetiaan memang belum teruji. Tapi dengan apa yang udah dia lakukan ke gue dan Nuna, gue menilai dia sudah melakukan tugasnya dengan baik dan setia. Lo inget, Dan, Bas itu udah pernah nyelamatin nyawa kita. Nyawa gue. Dan setelah gue mendengar cerita dari Nuna, Bas itu orang yang udah mengambil inisiatif dan sigap untuk membawa Sabah ke rumah sakit tanpa menunggu ambulans sampai datang. Karena kalau sampai terlambat tertolong, gue mungkin gak kehilangan Sabah, Dan. Oh iya, satu hal lagi, Dan. Mulai bulan depan, gaji lo gue potong 10%. What? Apa salah gua? Salah lo. Lu udah manas-manasin gue seolah-olah Nuna gak mau pergi honeymoon sama gue. Itu emang lu nya aja yang dikibulin. Oh, gue gak dikibulin. Kenyataannya Nuna jujur kok soal dia lagi haid. Wah, gak asik lu. Masa gara-gara gua ngomong gitu doang, gaji gua mau dipotong berapa tadi? 10%? Ya iyalah.
Lu yang bikin gue ribut sama Nuna. Gan, tapi kan ada hikmahnya. Gara-gara lo marah-marahan sama Nuna, terus setelah baikan, lo jadi mesra banget kan? Ya kan? Gan, apes banget gue hari ini. Ternyata dia lebih belain Bas daripada gue. Mama Meta. Bu, ini Safa kondisinya sudah mulai membaik, tapi belum boleh pulang dari rumah sakit. Cuma Safa katanya kangen sama teman-teman di sekolahnya. Kamu memang ibu yang hebat, Nak. Iya, Bu Guru. Cinta kamu buat Safa begitu besar. Nuna, saya nggak tahu kenapa. Tapi cinta saya buat kamu begitu besar juga. Dan saya hanya ingin selalu menjadi yang pertama di hati kamu. Kalau saja saya mengenal kamu lebih cepat dibandingkan Dipta, mungkin saya bisa lebih memenangkan hati kamu. Mama barusan ngerekam kamu. Mama kirim ke Gani. Ngerekam apa sih, Ma? Rekam nih, tadi kamu ngasih perhatian tuh ke Safa. Biar Gani juga lihat gimana kamu selama gak ada Gani ngerawat Safa. Tuh dia udah tahu kalau kamu tuh keibuan banget. Terus Mas Gani balas apa, Ma? Belum dibales sih, ya kita tunggu aja lah gimana. Lagian Mama pakai ngerekam segala, Mas Gani pasti lagi sibuk itu, Ma. Ya nggak apa-apa lah Mama rekam. Mama kan harus membuka jalan supaya dia tahu kalau kamu sama dia tuh harus melanjutkan program punya anak. Siapa lagi kalau bukan Mama yang buka jalan? Gani, Mama harap kamu dan Nuna bisa segera meneruskan program memiliki keturunan. Kamu lihat sendiri kan, Nuna adalah seorang ibu yang teladan. Dia sangat penyayang. Kalian pasti akan tambah bahagia kalau punya anak lagi. Mama kepingin punya cucu banyak dari kalian. Oke, Ma. Aku akan terus berusaha. Tuh, kan Gani jawab nih. Apa balasannya, Ma? Saya akan terus berusaha, Ma, untuk punya momongan. Tuh, udah deh gini. Pokoknya selama Gani setuju dan gak protes, tetap mau melanjutkan program punya anak sama kamu. Mama tenang. Fokus program punya anak sama Gani. Kan saya duluan. Kan? Rusak. Merusak tangannya. Udah tahu perempuan yang ngambil duluan. Tadi saya yang batuk, tiba-tiba ngikut. Saya haus. Ya, saya juga haus. Ya tunggu dong. Orang udah ngalah juga. Nih. Katanya haus kan? Cepetan nih, harus gantian ini. Gelasnya cuma ada satu. Cepetan minum. Enggak cuma ngecek dong kesurupan apa enggak kok tiba-tiba baik. Ngapain sih mondar-mandir ke setrikaan? Kenapa sih ngomentarin mulu? Dia bisa harus duduk di sebelah Anda? Ya sama-sama ganggu pemandangan saya sih memang. Ya lagi pula kenapa ngeliatin saya mulu? Tertarik ya? Tertarik dari mananya? Kamu berdiri di situ, di kepala saya, mata saya bisa ngeliat ke sana. Kelihatan. Ya udah, tinggal nggak usah diliatin, apa susahnya sih? Memang masuk aja ke lemari. Emang kita harus berantem mulu ya? Capek saya juga. Makanya udah deh. Kenapa sih nggak bisa baik-baik emang? Coba deh, stop,
ngusir-ngusir saya, coba ajakin saya untuk kerja sama, udah semua akan baik-baik aja, nggak perlu harus nada tinggi mulu kalau setiap kali ketemu. Percuma, kamu diusir juga. Itu tuh kayak kecoa tuh. Diusir, habis itu balik lagi. Ada lagi, muncul lagi. Ya kan memang udah tahu kalau saya tuh memang nggak bisa diusir, nggak akan segampang itu. Udah deh, coba didengar baik-baik. Kita kerja sama, biar komandan nggak marah-marah terus. Gak usah so manis juga mukanya, biasa aja. Ya udahlah, daripada diomelin komandan terus juga. Misinya nggak jalan-jalan. Ya udah, saya ngalah. Kalau bukan karena komandan dan misi juga saya males sama kamu. Kerja sama bareng. Ngeliat muka aja males. Udah yuk, sini. Harus kita omongin ini misinya kayak gimana nanti selanjutnya.